Ah, bawa apa Mar? Aku nak itu. Breakfast with me. Nah, jus. Nah, pisang ya, kale. Baik. Sosial tu, baik. Guru tiang di ke Pak Wayan Suteja. Waduh, Ya, itu kan ya. Om Swastiastu. baik sosial tu, baik penglingsir dia. Kalau kan apot Baik. Dah kelihatan tadi udang putih sampun keris sampun siap. Siaga keris dua sampun. Baik, selamat pagi. Kami dari Wakil Gubernur ingin cek audio dan video apakah sudah terdengar jelas dan terlihat jelas. Sudah, Pak. Jelas dan terlihat dengan baik. Jelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampun jelas. Selamat pagi. Selamat pagi dari Kementerian PUPR. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Suara yang diterima di sana bisa bagus. Baik, Bu, baik. Baik, terima kasih. Izin Ibu, Bapak, apakah kami bisa tes untuk share screen? Karena kami mau coba share screen, masih ada screen yang di situ.
Kene men Cái này ở dưới vô trắng vậy. Đấy itu mungkin itu. Ya, penuh. Ada. Bisa nambah ya. Karena ya, bikin tulisannya bagus. Yang pernah tulisannya kuat. Dan nenek yang jadi notis ya. Ya, notis bagus. Itu komersial ya. Cuma kita udah ide dari itu. Jadi yang kita komersial sing kayak ide-ide. Tapi kena sampah dangnya sering itu mungkin ada sudah tidak Awalnya belum 45 apa, 100 semua. Apa yang cium-ciumnya. ya kan orang
Dibukunya. Awal 45 berarti 100. BNN kan ngomong awal kan. Kemudian kan Pak Rio jadi Ini 300-an. Itu pendokter. Minyak didukung oleh UNESCO. 5 November tahun 2005. Nah itu mau kemang Bapak. Itu kan risiko karena Om Swastiastu. Pak Sidio. Swastiastu. Dia. Inggih Bapak. Niki Bapak yang nanti mewakili Pak Sidio ya? Yang satu link sama orang tua tiang. Oh nggih. Ampura nika malih bos tolong dihidupin kameranya nika nggih. Ampun. Oh ini. Nggih. Durung niki nggih. Sukses Bapak. Belum menang. Udah mengawali Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu, Rahajang Semang, semua dikang kami berada. Semoga kami nemu Rahajang. Jeneke saking Pak Budi TGT. Swastiastu Pak Neke.
Swastiastu Pak Rudol. Swastiastu. Radi Cokordo Putra. Rajang. Liput. Swastiastu, Kakek. Nggih. Swastiastu. Kasih. Nggih. Swastiastu sareng kami. Selamat pagi. Sini anaknya apa nama chatnya? Om Swastiastu Sinamian. Swastiastu. Rahajang Semang. Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, next. Kita muncul Bapak. Di mana? Muncul Pak, muncul Pak dari adminnya. Pokoknya berisik masuk suara semua ini. Swastiastu Cokordo. Itu Dokter Prof. Swastiastu. Rajang. Sehat. Salam sehat Prof. Nggih, sehat Cokordo, sehat. Sehat nggih. Om Swastiastu Sinamian. Om Swastiastu Prof. Rahajang Semang. Rahajang Semang. Salam sehat sejahtera Sinamian. Mungkin cara nengangen iki. Bel udah nggak, Gung? Bel udah. Yang kuda di ke rumah sakit. Mut. Ini. Kan. Terus dulu. Meragukan nih. Yan, Swastiastu Pak Yan. Dur nih. Nyompong. Kalau beten kalau dalam sando beten kalau kolor sa. Sing mana sing neno? Wah. Tapi sang Pagi Bu Sus. Rahajang Semang. Pagi Bu Sus. Yang kuliah ni bengkok kena ni ke topi Hai. Pakai latar dies, pakai latar dies. Ya. Atut kini yang gini. Jangan sembarangan. Ingat, jaga dan rawat dengan baik. Kalau begini gimana? Terus gimana Pak? Tunggu sebentar. Bentar makanya tanya. Iya. Emang ada? Lihat dulu. Kalau
Suaranya hilang. Suara tidak ada. Pakai latar Dias, Gus. Semua jadi mudah karena layanan non tunai Bank BPD Bali. Semua transaksi kini dalam genggaman. Kapanpun di mana saja, proses lebih cepat, tak perlu lama. Internet dan mobile banking, kris kartu debit, transaksi aman di Bank BPD Bali. Ayo, gunakan layanan non tunai Bank BPD Bali. Cepat, mudah, aman, dan bikin kamu lebih unggul. Ketika masih di masa muda seperti sekarang, lebih banyak hura-hura. Kurang memikirkan rencana keuangan yang mandiri, seperti biaya sekolah, traveling, membeli barang pribadi seperti HP, laptop, This meeting is being recorded. upacara agama seperti galungan, ngaben, dan lainnya, atau membuka usaha. Pengen nabung, tapi nggak tahu cara menyimpan uang biar nggak kepake terus buat hal lain. Tenang, kan ada tabungan THT Bali Dwipa dari Bank BPD Bali. Tabungan THT Bali Dwipa memberikan bunga kompetitif, setara deposito dan bonus asuransi jiwa. Ayo tunggu apa lagi? Bikin tabungan THT Bali Dwipa sekarang untuk masa muda yang mandiri dan masa depan yang bahagia. Kemarin lukisan saya dibeli turis dibayar pakai dolar.
Iya, yuk. Iya Pak Tut. Dibayar pakai dolar. Iya, hebat nggak, Bi? Nggak boleh, Tut. Kita di Indonesia tidak boleh jual beli menggunakan uang asing. Satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Oh, begitu. Pak, semua uang yang Ibu simpan di lemari semuanya rusak, Pak. Makanya menyimpan uang rupiah itu jangan sembarangan. Ingat, jaga dan rawat dengan baik. Kalau begini gimana? Terus gimana, Pak? Tunggu sebentar. Bapak carikan informasi di internet dulu. Emang ada? Lihat dulu. Kalau buka HP, jangan cari info diskon baju aja. Apalagi produk luar negeri. Belanja hasil UMKM dalam negeri aja ya. Iya, Pak. Nah, ini ada. Nah, uang yang rusak bisa ditukar ke Bank Indonesia atau bank umum yang lainnya. Bu, Ayu pamit ke rumah teman ya. Iya. Iya. Dadah. Christine, yuk. layanan non tunai Bank BPD Bali. Semua transaksi kini dalam genggaman. Kapanpun di mana saja, proses lebih cepat, tak perlu lama. Internet dan mobile banking, kris kartu debit, transaksi aman di Bank BPD Bali. Ayo, gunakan layanan non tunai Bank BPD Bali. Cepat, mudah, aman, dan bikin kamu lebih unggul. Ketika masih di masa muda seperti sekarang, lebih banyak hura-hura. Kurang memikirkan rencana keuangan yang mandiri, seperti biaya sekolah, traveling, membeli barang pribadi seperti HP, laptop, kendaraan, dan lainnya, upacara agama seperti galungan, ngaben, dan lainnya, atau membuka usaha. Pengen nabung, tapi nggak tahu cara menyimpan uang biar nggak kepake terus buat hal lain. Tenang, kan ada tabungan THT Bali Dwipa dari Bank BPD Bali. Tabungan THT Bali Dwipa memberikan bunga kompetitif, setara deposito dan bonus asuransi jiwa. Ayo tunggu apa lagi? Bikin tabungan THT Bali Dwipa sekarang untuk masa muda yang mandiri dan masa depan yang bahagia.
Kemarin lukisan saya dibeli turis dibayar pakai dolar. Iya, yuk. Iya Pak Tut. Dibayar pakai dolar. Iya, hebat nggak, Bli? Nggak boleh, Tut. Kita di Indonesia tidak boleh jual beli menggunakan uang asing. Satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Oh, begitu. Pak, semua uang yang Ibu simpan di lemari semuanya rusak, Pak. Makanya menyimpan uang rupiah itu jangan sembarangan. Ingat, jaga dan rawat dengan baik. Kalau begini gimana? Terus gimana, Pak? Tunggu sebentar. Bapak carikan informasi di internet dulu. Emang ada? Lihat dulu. Kalau buka HP, jangan cari info diskon baju aja. Apalagi produk luar negeri. Belanja hasil UMKM dalam negeri aja ya. Iya, Pak. Nah, ini ada. Nah, uangnya rusak bisa ditukar ke Bank Indonesia atau bank umum yang lainnya. Bu, Ayu pamit ke rumah teman ya. Iya. Iya. Dadah. Christine, yuk. Buat kamu. Semua jadi mudah karena layanan non tunai Bank BPD Bali. Semua transaksi kini dalam genggaman. Kapanpun di mana saja, proses lebih cepat, tak perlu lama. Internet dan mobile banking, kris kartu debit, transaksi aman di Bank BPD Bali. Ayo, gunakan layanan non tunai Bank BPD Bali. Dan mungkin kamu lebih unggul.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, kami mohon hadirin untuk dapat menonaktifkan audio atau mengklik tombol mute pada Zoom agar acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Purwaning atur. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sidang terbuka Senat Institut Seni Indonesia Denpasar dalam rangka Dies Natalis ke-18
dan pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana dilaksanakan secara daring hari ini, Rabu Kliwon Wuku Ugu, tanggal 28 Juli 2021 kami mohon hadirin dapat mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat sampai akhir. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita hening sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa demi kelancaran acara ini. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tari Kebesaran Siwa Nataraja.
Pembukaan sidang terbuka Senat Institut Seni Indonesia Denpasar dalam rangka Dies Natalis ke-18 dan pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana oleh Ketua Senat ISI Denpasar. Sidang terbuka Senat Institut Seni Indonesia Denpasar dalam rangka Dies Natalis ke-18 dan pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2021, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Laporan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, MBA. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur M. Hadi Mulyono. Yang terhormat Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Penyantun ISI Denpasar, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster. Yang terhormat Wakil Gubernur Bali yang juga Guru Besar Tidak Tetap ISI Denpasar, Profesor Dr. Insinyur Cokordo Oko Ardana Sukawati.
Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Penyantun Isi Denpasar, Bapak Ibu Rektor BKS Perguruan Tinggi Seni Indonesia, Ketua dan Sekretaris beserta seluruh anggota Senat Isi Denpasar. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Kantor Wilayah Provinsi Bali Bank Indonesia dan Direktur Utama BPD Bali. Yang saya hormati seluruh penerima penghargaan Bali Buana Natakerti Nugraha, serta seniman, budayawan, desainer, dan pekerja seni yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan pergelaran virtual Bali Buana Bakti. Undangan dan Sivitas Akademika Isi Denpasar, terutama seluruh pimpinan organisasi kemahasiswaan yang hadir melalui daring yang saya banggakan. Salam Indonesia Maju, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rahayu. Puja pangastuti kehadapan Yang Widiwasa atas asung kertewara nugrahanya, kita bersama dapat bersua melalui media daring dalam keadaan sehat dan bahagia pada acara Dies Natalis 18 Isi Denpasar tahun 2021. Isi Denpasar secara resmi berdiri pada 28 Juli 2003. Lahir, tumbuh, dan berkembang seiring dinamika dan upaya penguatan kelembagaan serta pemajuan nomenklatur keilmuan seni yang terus berjalan. Sejak berstatus Akademi Seni Tari Indonesia pada 1967, meningkat menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia 1992, lembaga pendidikan tinggi seni ini konsisten pada dedikasi untuk menyebarkan spirit keindonesiaan berbasis kearifan lokal sekaligus berwawasan universal dan berdaya saing global. Mewujudkan profil lulusan yang tangguh, berjiwa Pancasila, dinamis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam bidang penciptaan, pengkajian, pendidikan, penyajian, dan kewirausahaan, seni, budaya, serta desain. Isi Denpasar dalam 5 bulan terakhir telah dan sedang melakukan upaya-upaya strategis dalam pembenahan sistem, pengembangan kelembagaan, penguatan nomenklatur keilmuan seni dan desain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun ekosistem kerjasama dan kemitraan, membangkitkan pola aktualisasi strategik, serta strategi kebijakan perencanaan yang pro pada pemajuan sarana prasarana laboratorium, studio, dan perangkat teknologi digital, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Pembenahan sistem mencakup dinamisasi, kreativitas, dan inovasi dalam seluruh layanan administrasi, penguatan zona integritas, keterbukaan informasi, reformasi birokrasi dengan pembangunan pola kinerja yang terencana, terukur, serta capaian yang mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan. Pembenahan sistem juga dibarengi ikrar, komitmen, dan militansi untuk menjadikan Isi Denpasar sebagai pusat unggulan pemajuan seni budaya, berakar kearifan lokal, berdaya saing global, berbasis Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pengembangan sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pembenahan kurikulum secara fundamental, yakni merumuskan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Isi Denpasar berbasis program studi dengan menjaga relevansi, mutu, dan daya saing. Proses perumusan kurikulum telah dilakukan dengan melibatkan 61 tokoh dari unsur maestro, seniman desainer, profesional, dan juga pakar pendidikan tinggi. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Isi Denpasar, Astung Karel, akan kita berlakukan menyeluruh mulai semester gasal 2021-2022 ini. Selain pemberlakuan kurikulum baru, untuk memastikan layanan pendidikan kepada mahasiswa berjalan semakin prima, sejak 4 bulan terakhir, pelibatan maestro, seniman, profesional, dan tokoh berpengaruh dunia pendidikan
telah dilaksanakan melalui skema dosen tamu dan dosen mengajar, bahkan secara simultan telah mengundang 40 nama bereputasi sebagai dosen tamu pada 12 program studi S1 dan D4. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, beserta seluruh undangan yang saya banggakan. Peningkatan layanan kelembagaan berorientasi pada pencapaian profil lulusan juga dilakukan dengan secara aktif, melibatkan mahasiswa dalam berbagai program, aktivitas, dan proyek seni, serta desain bersama dosen, maestro, seniman, profesional, dan juga masyarakat. Mahasiswa juga diasah untuk tampil mandiri sebagai sosok akademisi bertalenta dengan mengikuti kompetisi program kemahasiswaan tingkat nasional. Sebanyak 3 kelompok mahasiswa dengan ketua Nikadek Karisma Dewi, Niputu Ira Karisma Santi, dan Niputu Naomi Febrianti Putri Ardiata yang berhasil meraih pendanaan program kreativitas mahasiswa 2021. Hal prinsip dalam layanan satuan pendidikan, yakni peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, menimbang tingkat keketatan penerimaan mahasiswa baru yang mencapai angka lebih dari 65% untuk program studi desain dan beberapa program studi yang lain, maka tahun ajaran semester Gasal 2022-2023 akan diproyeksikan penambahan jumlah kelas termasuk pendirian program studi baru. Adapun mahasiswa baru yang diterima pada semester Gasal 2021-2022 sebanyak 550 orang dari total 958 pelamar baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Pengembangan kelembagaan sedang dalam pembahasan dan perumusan usulan perubahan nama isi Denpasar menjadi isi Bali. Tindak lanjut arahan Kemendikbudristek RI dalam peningkatan sistem tata kelola dari satuan kerja menuju badan layanan umum. Pengembangan kelembagaan juga dibarengi pengajuan usulan OTK baru yang lebih fungsional, strategis, dan relevan. Pengembangan kelembagaan juga inheren dengan penguatan nomenklatur keilmuan seni dan desain dengan mengusulkan pembenahan bidang ilmu media kreatif dan tata kelola digital seni. Hal ini diimplementasikan melalui pengusulan program studi baru, yaitu bidang animasi, desain produk, teater, tata kelola digital seni, pendidikan seni rupa, dan magister pendidikan seni. Pendirian program studi baru ini akan menyempurnakan keberadaan 12 program studi S1 dan D4 yang telah ada sekarang, yaitu tari, seni karawitan, seni pedalangan, pendidikan seni pertunjukan, musik, seni murni, karawitan, desain interior, desain komunikasi visual, fotografi, desain mode, serta produksi film dan televisi. Berikut melengkapi 3 program studi pada program Pascasarjana, yaitu S2 Seni, S2 Desain, dan S3 Seni. Program peningkatan sumber daya manusia menyangkut dosen dan tenaga kependidikan, baik fungsional lainnya maupun staf administrasi, dilaksanakan secara berkelanjutan demi mencapai kualitas SDM yang unggul, profesional, berintegritas, dan juga melayani. Telah mulai diselenggarakan skema kompetisi penelitian disertasi doktor, keluaran publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi, keluaran kekayaan intelektual, dan keluaran buku nasional. Skema kompetisi ini selain memacu sikap kompetitif, juga secara langsung menjawab indikator kinerja utama isi Denpasar. Sikap kompetitif juga digalakkan dengan secara aktif mengorganisir dosen atau kelompok dosen untuk mengikuti berbagai skema kompetisi tingkat nasional. Astungkara dari 8 usulan kompetisi program Masing Fund Juni 2021, baik yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, bekerja sama dengan mitra dunia usaha, dunia industri,
dan pelibatan mahasiswa aktif telah berhasil masuk tahap evaluasi kelayakan untuk didanai sebanyak 5 proposal, yaitu hilirisasi produk film televisi Bung Karno di Bawah Pohon Sukun dengan Ketua Dr. Ikomang Arbowirawan, usulan pendirian Prodi Baru Desain Produk dengan Ketua Dr. Inyoman Suwardina, Cipta Karya Teater Tari Tantri Kamandaka dengan Ketua Dr. Iketut Suteja. Usulan pendirian Prodi Baru Tata Kelola Digital Seni dengan Ketua Dr. Iwayan Setem. Dan usulan pendirian Prodi Baru Teater dengan Ketua Dr. Igusti Putu Sudarta. Terkait layanan penguatan kualitas SDM, telah didirikan Sentra Kekayaan Intelektual Widya Kerti Mahardika isi Denpasar bekerja sama dengan Kanwil Kumham Provinsi Bali. Usulan isi Denpasar sebagai lembaga sertifikasi Pakerti dan AA juga telah disetujui Kemendikbudristek, sehingga layanan sertifikasi kompetensi bidang pengajaran ini dapat diselenggarakan secara mandiri, termasuk bersiap untuk memberikan layanan kepada dosen dari perguruan tinggi yang lain. Membangun jejaring kerjasama lintas bidang, swasta pemerintah, termasuk dengan komunitas dan organisasi profesi, dilakukan melalui rintisan ekosistem kemitraan terpadu, strategis, dan berkelanjutan. Beberapa program penting, populer, dan berdaya guna bagi masyarakat luas telah dilaksanakan isi Denpasar, seperti produksi film televisi Legenda Bali Jaya Pangus bersama Bali TV, Reka Cipta drama musikal Soekarno di Bawah Pohon Sukun, dan sentra tari multimedia Workse Kastuba bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Sanggar Gria Musika, dan Bungan Dedari. Kerjasama dengan Duta Besar Australia dalam Festival Sinema Australia Indonesia 2021. Reka Cipta pergelaran CAK serangkaian Rakornas BKN 2021, dan kolaborasi dengan maestro, seniman, dan pekerja kreatif dalam produksi pergelaran virtual Bali Buana Bakti 2021. Pola aktualisasi strategik dilakukan dengan kebijakan penataan publikasi dengan konten-konten bermutu dan substantif, sosialisasi berorientasi pada pengarus utamaan, capaian kinerja dalam penguatan dan pemajuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, baik secara mandiri maupun kerjasama kemitraan. Aktualisasi strategik juga dibangun dengan pembingkaian ulang moto isi Denpasar, yakni Global Bali Arts and Creativity Center Hub atau GIBAH. Implementasi pola aktualisasi strategik diwujudkan melalui pelembagaan wahana diseminasi Tridharma perguruan tinggi berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan secara konsisten, progresif, berkualitas, bereputasi, sekaligus berkelanjutan. Festival Internasional Bali Padma Buana yang sebentar lagi akan dibuka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi didedikasikan sepenuhnya sebagai wahana diseminasi internasional, seni multibidang, mempertemukan karya dan praktek seni, serta mimbar ilmiah antara maestro, seniman, akademisi, dan mahasiswa bertalenta lintas negara. Adapun isian program pada Bali Padma Buana sebagai berikut. Bali Buana Rupa International Art Exhibition. Bali Buana Widya International Graduate Student Research Day. Bali Buana Lango Global Performing Arts Festival. Bali Buana Kanti Global Art Project Network. Bali Buana Waskita Global Art Creativity Conference. Bali Buana Krama Global Artist Talk. Bali Buana Yatra Bali Art Trip. Bali Buana Diatmika Global Maestro Moment. Bali Buana Karma Global Initiative Skip, Bali Buana Bakti, Global Collaboration Movement, dan Bali Buana Nata Kerti Nugraha untuk penghargaan. Diseminasi tingkat nasional dirintis penyelenggaraannya mulai akhir September 2021
dengan nama Bali Sangga Dwi Pantara. Pola aktualisasi strategik juga dilakukan dengan penataan website isi Denpasar secara profesional dan berstandar mutu pengelolaan website perguruan tinggi yang berkualitas. Kini, website resmi Lembaga Isi Denpasar tampil dengan konten dan kreasi inovatif serta tata layout, desain perwajahan, dan penggunaan 3 bahasa atau trilingual, yaitu bahasa Bali, Indonesia, dan Inggris. Secara substantif, konten website Isi Denpasar menyajikan informasi, pengumuman, publikasi, dan layanan akademik, non-akademik, kemahasiswaan, serta kepegawaian secara patut, faktual, bernas, dan terpercaya. Pada website juga memberikan layanan penerbitan 11 e-jurnal baru Prodi S1 dan D4. Kebijakan khusus bidang pendidikan yang telah dilakukan dalam merespon dampak pandemi COVID-19, yaitu menyelenggarakan perkuliahan daring dengan tetap mengedepankan mutu dan penyegaran atmosfer pembelajaran. Penurunan uang kuliah tunggal bagi 36 orang mahasiswa S1 dan D4, dan penghapusan biaya ujian tugas akhir bagi mahasiswa S2 dan S3. Sebelum menutup laporan ini, izinkan saya atas nama pimpinan dan Sivitas Akademika Isi Denpasar menghaturkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Bapak Nadiem Anwar Makarim, atas berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Festival Internasional Bali Padma Buana. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono, atas berkenan memberikan orasi ilmiah serangkaian Dies Natalis 18 Isi Denpasar. Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Penyantun Isi Denpasar, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster, atas berkenan memberi sambutan dan memotivasi penyelenggaraan Dies Natalis 18 Isi Denpasar tahun 2021. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktur Eksekutif Kantor Wilayah Provinsi Bali Bank Indonesia, Bapak Trisno Nugroho, dan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali atau BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo Sarjana Hukum, atas sponsor hadiah untuk penerima penghargaan Bali Buana Nata Kertinugraha yang pertama ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh maestro, seniman, dan pekerja kreatif yang telah dengan dedikasi tinggi menyelenggarakan kolaborasi inovatif dalam penciptaan pergelaran virtual Bali Buana Bakti Global Collaboration Movement 2021. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Senat Isi Denpasar dan seluruh panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara Dies Natalis 18 Isi Denpasar 2021 dalam sidang terbuka Senat Isi Denpasar. Pada momen yang penting ini pula, saya mengaturkan selamat kepada 8 tokoh, seniman, budayawan, dan akademisi bereputasi yang telah terpilih oleh tim penilai untuk menerima penghargaan Bali Buana Nata Kertinugraha 2021. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan pada momentum Dies Natalis 18 Isi Denpasar 2021 ini atas perkenan dan perhatian Bapak Menteri, Bapak Gubernur, undangan, serta hadirin yang terhormat, saya haturkan terima kasih. Dirgahayu 18 tahun Isi Denpasar. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ucapan selamat Dies Natalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-18 Institut Seni Indonesia Denpasar yang akan dirangkai dengan Festival Internasional Bali Padma Buana. Semoga acara berjalan dengan lancar, sukses, dan inspirasi seluruh dunia. Ya, Wikan Sakarinto, sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis kepada Institut Seni Indonesia Denpasar atau ISI Denpasar yang ke-18. Saya berharap rangkaian kegiatan Festival Internasional Bali Padma Buana dalam rangka Dies Natalis ke-18 ISI Denpasar ini dapat benar-benar berjalan dengan lancar, sukses, dan menjadi ajang prestisius yang melahirkan dan mementaskan karya-karya kreatif, karya-karya hebat dari mahasiswa, dosen, dan seluruh kalangan seniman. Saya Anak Agung Budi Ngurah Adi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, mengaturang angayu bagir selamat Dies Natalis ke-18 kepada Institut Seni Indonesia Denpasar. Saya mengapresiasi peringatan Dies Natalis tahun ini yang disertai penyelenggaraan Festival Internasional Bali Padma Buana. Saya Dr. M. Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-18 Institut Seni Indonesia Denpasar yang dirangkai dengan Festival Internasional Bali Padma Buana. Semoga berjalan lancar, sukses, dan menjadi ajang dialektika kreatif seni budaya Indonesia dan dunia. Saya Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada, mengucapkan selamat dan berbahagia kepada ISI Denpasar yang tengah memperingati Dies Natalis ke-18 bertepatan dengan penyelenggaraan Festival Internasional Bali Padma Buana. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sambutan Gubernur Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster, selaku Dewan Penyantun ISI Denpasar. Kepada Bapak Gubernur, dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sahabat terbaik saya, selamat pagi. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dewan Penyantun ISI Denpasar, Ketua dan anggota Senat ISI Denpasar, Rektor beserta seluruh pimpinan ISI Denpasar, seluruh sivitas akademika ISI Denpasar, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah, pimpinan Bank Indonesia Bali, serta seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Pengastuti yang ayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Hyang Widiwasa karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara Dies Natalis ke-18 Institut Seni Indonesia Denpasar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, serta diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan dharma bakti masing-masing. Atas nama pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, serta sebagai Gubernur dan Ketua Dewan Penyantun, saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-18 ISI Denpasar. Semoga selalu jaya dan sukses dalam mengemban amanah sebagai garda depan
dalam penguatan dan pemajuan seni budaya Indonesia khususnya di Bali. Dies Natalis bukanlah perayaan ulang tahun biasa. Bagi sebuah perguruan tinggi, hari jadi atau Dies Natalis merupakan kulminasi pencapaian setiap tahun. Dies Natalis menjadi mimbar publik yang terhormat bagi perguruan tinggi untuk menunjukkan sekaligus menyampaikan segala prestasi, dedikasi sosial kemasyarakatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Institut Seni Indonesia Denpasar yang kini berusia 18 tahun telah meletakkan haluan pengembangan keilmuan dan kelembagaan secara baik dan strategis. ISI Denpasar juga telah mengarahkan orientasi pembelajaran seni dan desain berbasis pemajuan tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali dan Nusantara. Karya cipta seni yang dihasilkan insan Sivitas Akademi ISI Denpasar juga selalu mewarnai perhelatan seni budaya yang diselenggarakan pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi Bali, maupun juga event nasional dan internasional. Selain itu, saya juga menyambut baik dan mendukung upaya pengembangan kelembagaan ISI Denpasar dalam menjawab tantangan dan dinamika zaman ke depan terkait perubahan nama ISI Denpasar menjadi ISI Bali. Ini sejalan dengan branding Bali. Hal ini tentu akan diiringi pula dengan pengembangan skop keilmuan seni yang lebih progresif seperti desain, media baru, dan teknologi digital seni yang berbasis kepada kearifan lokal masyarakat Bali. Terlebih dalam memaknai Dies Natalis ke-18 ini, dirintis kelahiran Festival Internasional Bali Padma Buana. Ruang diseminasi internasional ini mengagendakan beberapa kegiatan seperti pergelaran kolaborasi, seminar, pameran, workshop, cipta karya, riset, mimbar maestro, dan beberapa skema kegiatan yang lain. Ruang diseminasi ini menjadi sangat penting untuk merekatkan akademisi dengan maestro, seniman, dan pekerja kreatif bertalenta lintas negara. Saya mengapresiasi tema yang diusung dalam festival ini, yaitu Wana Nate Prana, yang kontekstual dengan salah satu unsur dalam kearifan lokal Sadkerti, yaitu Wana Kerti. Pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangon Sadkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru berkomitmen untuk memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal Bali. Tentu akan selalu bersinergi dengan ISI Denpasar. Sinergi dan kolaborasi ini dapat melingkupi kegiatan rekonstruksi seni langka di desa adat, kegiatan rekonstruksi seni yang ada di seluruh Bali, pembinaan lembaga seni, pembangunan rumah desain, penyediaan tenaga ahli seni, serta pemberdayaan ekosistem kreatif. Hal ini sejalan dengan profil lulusan ISI Denpasar sebagai agen perubahan yang memiliki kompetensi pencipta, pengkaji, pembina, dan pelaku wirausaha yang tentu akan berperan dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Tentu saya ingin mengingatkan agar seni dikelola oleh ISI Denpasar ini betul-betul bisa menyatu dengan kehidupan kita di Bali, di masyarakat Bali, berbasis kearifan lokal yang ada di desa adat, yang menjadi mainstream pembangunan Provinsi Bali, karena Bali menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali. ISI tidak boleh berdiri sendiri, asik-asik sendiri, terlepas dari kehidupan masyarakat. Tapi ISI harus hadir, berperan untuk memajukan kehidupan masyarakat Bali melalui seni dan budaya.
Pemerintah Provinsi Bali dalam implementasi penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali juga sedang mengerjakan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Juga atas dukungan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada zona inti kawasan ini merupakan wahana seni budaya dengan berbagai fasilitas modern yang berkarakter kearifan lokal Bali. Zona ini tentu akan menjadi ruang pemanggungan dan apresiasi karya cipta seni kelas dunia. Menyongsong berdirinya kawasan pusat kebudayaan Bali yang mulai dibangun mulai tahun ini dan ditarget selesai pada tahun 2023, saya mengajak seluruh sivitas akademi ISI Denpasar untuk menyiapkan diri dalam praktek kekaryaan yang lebih kreatif, inovatif, dan juga maju dengan pencapaian-pencapaian yang baru. Saya meyakini ISI Denpasar selalu siap dan mampu bersinergi dan berkolaborasi mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam bidang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. ISI memiliki program searah dengan pendidikan di Indonesia, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya kira sudah saatnya pelaksanaan program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ini betul-betul disatukan, disinergikan, dan dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah Provinsi Bali, serta mengakar pada kehidupan masyarakat Bali. ISI jangan menjadi menara gading yang berjalan sendiri, asik sendiri, terlepas daripada kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian maka ada koneksi antara kebijakan pusat, pemerintah daerah, dan juga kebijakan dan program yang dikembangkan oleh perguruan tinggi ISI Denpasar, juga perguruan tinggi lainnya yang ada di daerah. Karena akan sangat berperan di dalam memajukan pembangunan daerah itu sendiri. Melalui Dies Natalis ke-18 ini, kita jadikan momentum penting dalam membangun kemajuan bersama dengan melakukan berbagai terobosan pengembangan bidang seni dan desain di kancah dunia. Dengan demikian, lembaga ISI Denpasar akan semakin disegani oleh insan akademis dan para pihak di tingkat global. Demikian sambutan ini saya akhiri. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-18 ISI Denpasar. Semoga Hyang Widiwasa memberikan asung kerta wara nugrahnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Orasi ilmiah oleh Dr. Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kepada Bapak Menteri PUPR, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Rahayu bagi kita semua. Yang terhormat dan yang saya hormati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, Bapak Gubernur Bali, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penyantun ISI Denpasar, Bapak Bli, bukan Bapak Bli, Dr. Wayan Koster, ini sahabat saya yang rajin giat membangun Bali, Bapak Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Bapak Profesor Wayan Adniana, para insan seni dan budayawan, Sivitas Akademika ISI Denpasar, ibu-ibu dan bapak, rekan-rekan sekalian yang hadirin
peserta Dies Natalis ke-18 Institut Seni Indonesia Denpasar. Pertama-tama izinkan saya mengiringi Bapak dan Ibu sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita bersama dapat memperingati Dies Natalis ke-18 IC Denpasar dan sekaligus juga mengikuti pembukaan acara Festival Internasional Bali Padma Buana tahun 2021. Merupakan suatu kehormatan bagi saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi pembangunan infrastruktur publik berbasis seni yang menurut saya bukan hanya baru buat saya, challenge buat saya, tapi juga sangat menarik untuk kita bahas. Sebelumnya saya berharap dapat hadir secara langsung di kampus ISI, namun karena penerapan kebijakan PPKM, kita harus melaksanakan ini melalui orasi daring ini. Saya juga berharap, supaya belum lupa, dan mengajak kita semua berdoa dan berupaya untuk dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan selamat, untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, infrastruktur merupakan bagian dari peradaban bangsa yang hadir pada zamannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus menjawab tantangan masa depannya. Alvin Toffler dengan bukunya The Third Wave tahun 1980 menulis tentang transformasi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi di abad 21. Demikian juga Michiko Kaku dalam forum World Government Summit 2018 menyebut adanya 4 gelombang perubahan peradaban yang dipengaruhi oleh lahirnya teknologi mesin uap 1.0, tenaga listrik, informasi dan komunikasi yang sekarang dan kemudian yang sekarang yang kita hadapi teknologi nano, bioteknologi, artificial intelligence, dan digitalisasi. Di Indonesia, infrastruktur telah mulai dibangun sejak berabad-abad lampau pada zaman Hindu, Buddha, Islam, zaman kolonial dan kemerdekaan. Pada abad ke-5 hingga ke-7, di Kerajaan Tarumanegara telah dibangun saluran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan saluran pengendalian banjir. Selanjutnya di abad ke-9 telah dibangun Candi Borobudur oleh dinasti Sailendra di Pulau Jawa, bukan hanya sebagai tempat kegiatan peribadatan, tapi juga merupakan hasil mahakarya seni pada zaman itu, dan bahkan sampai sekarang. Selanjutnya pada zaman Kerajaan Singosari, dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit di sekitar abad 12 hingga 18, dibangun antara lain Candi Singosari dengan pahatan reliefnya yang menceritakan kemegahan peradaban di eranya. Di zaman Kerajaan Islam, masjid dibangun dengan ciri khas tertentu seperti di Demak, Banten, dan Banjarmasin. Kemudian pada zaman kolonial Hindia Belanda, pembangunan jalan raya Pos de Andres dilakukan untuk memperlancar konektivitas dan mempercepat distribusi barang dan jasa dari Anyer di Banten hingga Panarukan. Selain itu, bendungan pertama di Indonesia dibangun di Nglangon, Gerobokan pada tahun 1914, serta bendungan Prijetan, Lamongan pada tahun 1916 untuk mengairi sawah-sawahnya. Pembangunan infrastruktur terus berlanjut pada masa kemerdekaan 1945 hingga saat ini. Mengingat infrastruktur menjadi fokus pembangunan nasional, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi setelah menjadi salah satu komponen daya saing bangsa dan maju pertumbuhan ekonomi nasional. Karena sekarang persaingan tidak hanya yang besar melawan yang kecil, tapi yang cepat melawan yang lambat. Konektivitas
akan menjadi komponen utama daya saing bangsa. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembangunan berbagai infrastruktur tersebut dilakukan melalui tahapan, mulai dari survei, investigasi, perencanaan dan desain, pelelangan pekerjaan dan konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan asetnya, atau yang kita kenal dengan feasibility study. Di dalam feasibility study itu, pertimbangan yang digunakan tidak hanya kelayakan secara teknis maupun secara ekonomis, jadi apakah technically feasible ataukah economically viable, melainkan juga komponen oleh masyarakat yang ditempati rencana pembangunan tersebut, atau yang kita kenal sebagai kelayakan sosial dan budayanya. Kelayakan sosial dan budaya ini bahkan menjadi faktor veto untuk dibangun atau tidaknya satu rencana pembangunan infrastruktur tersebut. Jadi maksudnya adalah walaupun secara teknis suatu rencana pembangunan itu layak untuk dibangun, secara ekonomi sangat dibutuhkan, namun apabila secara sosial dan culture tidak dapat diterima, maka tidak akan bisa dibangun infrastruktur tersebut. Banyak contoh-contoh yang kita dapat kemukakan. Vitruvius, seorang arsitek Romawi, menyatakan bahwa karya arsitektur merupakan perpaduan antara fungsi atau utilitas, struktur, dan estetis atau keindahan. Sentuhan seni dalam infrastruktur dan bangunan gedung akan memberi nilai tambah terhadap bangunan tersebut, akan membangun ikatan sosial antar penggunanya, serta dapat memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap infrastruktur tersebut. Dari uraian sebelumnya, tampak besarnya pengaruh seni dalam perancangan infrastruktur publik Indonesia sejak ratusan tahun lampau hingga kini. Dalam hal ini, Bali merupakan salah satu contoh yang baik bagaimana unsur seni secara turun-menurun mempengaruhi beragam unsur kehidupan secara kental termasuk infrastruktur. Kita tahu kalau orang awam bilang di Bali ini tidak ada batu, kayu yang dibiarkan tergeletak tanpa sentuhan seni para seniman Bali. Contoh yang sangat bisa kita kemukakan, GWK, Garuda Waktu Kencana, yang sudah hulunya tempat sisa-sisa penambangan batu kapur, sekarang menjadi destinasi wisata yang mendunia berkat sentuhan seniman Bali. Saya meyakini bahwa nilai-nilai seni turut dan akan terus mewarnai proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur ke depan, baik pada tingkat pembangunan gedung, tingkat kawasan, maupun tingkat kota, wilayah bangsa, bahkan di wilayah negara. Dalam pembangunan infrastruktur, nilai seni yang dapat kita identifikasi dan elaborasi antara lain. Pertama, hasil desain infrastruktur akan sangat ditentukan oleh jiwa seni perencananya yang mempengaruhi imajinasi dan daya ciptanya. Tidak ada satupun rumah, misalnya, mempunyai bentuk yang sama dari satu dengan yang lainnya di dalam satu areal pengembangan, daerah pengembangan. Walaupun secara makro dia akan sama, tapi di dalamnya secara detail pasti akan ada bedanya, karena sesuai dengan jiwa penghuninya. Kota juga akan demikian, karena kota bukan hanya sebagai wadah orang beraktivitas, tapi juga merupakan
tempat untuk berkreasi. Banyak desain infrastruktur yang spektakuler diawali dari artist drawing yang dilanjutkan kemudian oleh para engineer menentukan struktur dan detail desainnya untuk dapat dilaksanakan, diimplementasikan. Ya. Walaupun pada saat ini masih kadang masih ada yang membedakan antara seniman dengan arsitektur atau engineering. Padahal seorang seniman, saya tahu, dia harus bekerja sama juga dengan arsitek, dengan ekonom, dengan civil engineer. Dia harus bekerja secara holistik, secara multidisiplin. Tidak bisa seorang seniman hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Sebagai ilustrasi, di Bali, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh konsep tradisi Trihita Karana. Konsep Trihita Karana ini diterapkan dalam sistem subak di Bali yang mencerminkan kearifan lokal dalam pemerataan sumber daya, air terutama, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nilai musyawarah musafakat, aturan dalam bentuk awik-awik dan pararem, yang juga sampai saat ini bahkan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Yang kedua, nilai seni di dalam desain perencanaan infrastruktur adalah orisinalitasnya. Menurut seniman, pematung kita, legenda kita, Nyoman Nuarta, dalam orasinya yang berjudul Seni sebagai Jalan Menuju Antusiasme Baru Hidup Manusia, pada saat beliau menerima anugerah Dr. Honoris Causa di ITB, menyatakan bahwa orisinalitas merupakan upaya menemukan ide-ide genial untuk diwujudkan sebagai karya yang hebat dan diakui publik. Orisinalitas merupakan perjuangan bagi jiwa seni penggagasnya yang selalu menjunjung tinggi karya gagasan yang unik. Saya mengandaikan atau menyamakan seniman ini dengan olahragawan. Olahragawan selalu menjunjung sportivitas. Seniman akan selalu menghasilkan orisinalitas. Pasti akan menjauhi plagiarisme. Stadion utama Gelora Bung Karno yang dibangun pada 1962 merupakan pemikiran orisinil dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Stadion dengan konstruksi atap baja besar membentuk cincin raksasa yang lazim disebut temu gelang. Soekarno mengejawantahkan visi, pemikiran, dan cita-citanya melalui pembangunan stadion utama tersebut yang mampu membangun rasa percaya diri dan kebanggaan bangsa Indonesia, serta mampu memperkuat nasionalisme dan ikatan antar negara melalui kegiatan olahraga. Ketiga, kontribusi seni dalam infrastruktur adalah membangun identitas. Jadi yang pertama tadi adalah daya cipta, yang kedua adalah orisinalitas, dan yang ketiga adalah identitas. Baik identitas kota, kawasan, maupun bangunan-bangunan sivil lainnya. Identitas dapat menjadi penciri yang unik yang membedakan era pembangunan infrastruktur sebagai konsep karakter Hindu, Buddha, Islam, kolonial, hingga masa modern saat ini. Serta mendiferensiasi kawasan sesuai ciri khas arsitekturnya, seperti Batak, Minangkabau, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, seluruh Indonesia. Sebagai contoh, penataan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Sialagan di Kabupaten Samosir sebagai desa adat Batak yang dikenal sebagai pusat tenun yang memiliki bangunan cagar budaya.
yaitu Rumah Gorga, dengan tetap mempertahankan nilai identitasnya. Pemugaran Rumah Gorga menjadi workshop bagi masyarakat bertujuan untuk memelihara keberlanjutan tradisi Batak. Revitalisasi rumah gadang di Solok Selatan, Sumatera Barat, yang meliputi pemugaran rumah adat, penataan landscape kawasan, pembangunan menara songket sebagai tetenger, dan pembangunan fasilitas pendukung destinasi wisata permukiman tradisional. Pemugaran dilakukan oleh tukang-tukang tuwo yang belum dikuasai oleh para pemuda kita, yang memiliki keahlian turun-temurun dalam membangun dan membuat ornamen bangunan, seperti ukir-ukiran sebagai unsur seni dan arsitektur rumah tinggal. Dalam hal ini saya kira Bali merupakan contoh lagi yang terbaik bahwa keahlian-keahlian tradisional ini terus turun-menurun dan dilakukan hingga saat ini. Ini salah satu saya kira kontribusi besar dari ISI Denpasar untuk nguri-uri budaya leluhur kita, tidak hanya seni tari, tapi juga dalam hal pembangunan infrastruktur kawasan. Di kawasan Borobudur, penataan dilakukan dengan membangun 4 gerbang wisata, yaitu gerbang Singa di Palpapang Mungkit, gerbang Kalpataru di Blondo Mungkit, dan gerbang Samudera Raksasa di Klangon, perbatasan Kulon Progo dan Kecamatan Lua. Keempat gerbang ini dibangun secara tematik yang diadaptasi dari relief yang ada di Candi Borobudur. Jadi Borobudur ini kami merupakan pembangunan kawasan Borobudur, merupakan ide Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, agar seperti hanya di Bali, orang berada di Bali pasti di semua tempat mereka berada di kawasan Bali. Di Borobudur sampai sekarang, orang hanya ujuk-ujuk tiba di candi. Belum ada pengantarnya. Jadi kalau orang dari Magelang, dari arah Semarang, tahu-tahu tiba di kawasan Borobudur. Jadi tidak ada pengantarnya bahwa kita berada di kawasan Borobudur. Nah, dengan pembangunan yang sekarang ini, dimaksudkan melalui 4 pintu gerbang tadi, masyarakat bisa begitu melalui gerbang, masyarakat mengetahui aromanya bahwa akan memasuki kawasan Candi Borobudur, Mendut sebagai kawasan wisata ataupun kawasan religi kegiatan keagamaan Buddha. Jadi saya kira ini hal-hal yang mendasari seni budaya untuk pembangunan infrastruktur. Di Bali, sekali lagi Bali, underpass Simpang Tugu Ngurah Rai dibangun dengan mengadopsi nilai seni budaya lokal. Underpass ini menggunakan ornamen budaya Bali yang terpatri di sepanjang dinding terowongan yang mencerminkan identitas Bali serta menambah keindahan infrastruktur tersebut. Ini juga kami sedang kita replikasi di Jogja di terowongan-terowongan New Jogja International Airport dengan mengadopsi kearifan lokal seperti ini. Selanjutnya, value keempat dari seni yang dalam pembangunan infrastruktur adalah inovasi dan improvisasi. Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan seni untuk menciptakan atau memperbaiki kualitas infrastruktur sehingga memberikan makna baru untuk melengkapi fungsi sosial ekonomi. Kami lebih menekankan kepada jiwa inovasi dan improvisasi dari para desainer infrastruktur. Karena ini is a must di dalam pembangunan infrastruktur. Inovasi dan improvisasi. Baik untuk mencapai keindahan maupun efisiensi maupun keselamatan pembangunan infrastruktur sendiri. Pembangunan jembatan Sembangi pada tahun 1961
memiliki nilai inovasi sebagai infrastruktur pertama yang menggunakan teknologi beton prategak. Desain jembatan Semanggi terinspirasi dari daun semanggi yang memiliki filosofi bulatan sebagai pemersatu bangsa. Pada tahun 2017, jembatan Semanggi dilengkapi dengan simpang susun dengan bentang lengkung terpanjang di kawasan perkotaan di Indonesia. Sentuhan seni yang unik dan estetis disinergikan dengan struktur yang kokoh menjadikannya sebagai landmark kota Jakarta. Tidak hanya sebagai landmark yang tadi kami sampaikan, dengan perkembangan penduduk, maka kemacetan yang terjadi di sekitar jembatan Semanggi diatasi dengan simpang susun yang terlihat di dalam gambar ini. Seperti halnya kalau orang di apartemen tinggi, dengan menunggu elevator atau lift karena antri, sering terjadi ketegangan antar pengguna lift. Ternyata mengatasinya tidak bisa hanya menambah jumlah lift, tapi dengan inovasi, improvisasi, penambahan kaca pengilon atau kaca cermin bisa meredakan ketegangan antar pengguna lift tersebut. Karena sambil menunggu lift, para pengguna lift itu bisa bersolek. Lupa dia bahwa dia sedang menunggu lift. Jadi seni bisa juga untuk menjadikan solusi penanganan pembangunan infrastruktur. Jadi tidak hanya dengan technical solution, tapi dengan art solution. Jembatan Yutefa di Jayapura, Papua, yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Yutefa merupakan bahasa setempat yang berarti pergi ke kampung. Memiliki nilai inovasi sebagai jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua, mungkin bahkan di Indonesia, dengan bentang 1,6 km. Desain pelengkung baja yang unik dan estetis pada bentang utama jembatan diharapkan telah menjadi ikon baru di tanah Papua yang modern. Ini pun mempunyai inovasi dan improvisasi dalam pembangunannya. Jembatan ini dirakit di Surabaya. Ya, karena apa? Karena kalau merakitnya di tempat, kita khawatirkan dengan adanya gempa bumi yang sering terjadi di Papua. Jadi dengan dirakitnya di Surabaya, kita mempunyai tantangan membawanya ke sini. Itu juga dengan dibimbing oleh BMKG karena sesuai dengan cuaca. Sampai di sini ngangkatnya tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan, hanya jam-jaman. Karena kita khawatir dengan gempa bumi tadi. Jadi sudah jadi, tinggal diangkat langsung dipasang. Ini juga merupakan tantangan kita. Inovasi perancangan yang memadukan dimensi adat dan modern juga dilakukan dalam penataan puncak Waringin di Labuan Bajo yang menggunakan desain atap adat Manggarai serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung seperti pusat cenderamata, amphitheater, dan landscape sehingga kawasan ini menjelma menjadi pusat kegiatan UKM yang unik sekaligus menjadi destinasi wisata populer. Ibu, Bapak yang kami muliakan, sebagai penutup, saya sampaikan bahwa infrastruktur sebagai sebuah karya merupakan perpaduan wujud dari kekuatan struktur, perpaduan wujud, kelengkapan fungsi, dan keindahan estetika. Masuknya nilai-nilai seni diyakini mampu meningkatkan kualitas ruang, memberi makna dan jiwa pada warga masyarakat yang menikmatinya. Jadi kalau di dalam satu kota, saya ingin menciptakan kota yang manusiawi. Karena sekali lagi, tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang modern, karena dia harus bisa meredam keberingasan warga kotanya.
Sehingga kita harus juga memasukkan nilai-nilai seni dan budaya di dalam pengembangan kawasan. Dengan seni, maka infrastruktur publik sebagai unsur pembentuk ruang kota dan kawasan tidak lagi kering, monoton, dan menjemukan seperti kota yang hanya dipenuhi oleh bangunan-bangunan rukuh. Sebaliknya, kota akan kaya dengan sentuhan seni karena menentukan dalam mengimplementasikan estetika dan ikonik yang membuatnya berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nilai seni pada infrastruktur publik juga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap infrastruktur. Selain itu juga akan mampu menggugah rasa memiliki masyarakat untuk merawat dan menjaga infrastruktur publik tersebut, sehingga dapat meningkatkan kebermanfaatan dan keberlanjutan infrastruktur publik tersebut. Dengan keyakinan itulah, Bapak sekalian, secara internal Kementerian PUPR, saya menginginkan lahirnya insan-insan PUPR sebagai penanggung jawab tugas pengembangan infrastruktur nasional untuk memiliki karakter yang kuat, berani, dan berjiwa seni. Jadi saya sejak menjabat sebagai menteri, ini saya canangkan untuk rekan-rekan saya di PU. Kalau kita membangun jembatan, tidak hanya sekedar menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan beton maupun dengan baja. Ya. Kalau kita membangun rusun juga harus dengan nilai-nilai seni yang ada dalam bangunan tersebut. Jadi saya ingin orang-orang PU, ini mohon maaf, kuat, yang berarti dia kompeten dan profesional, berani karena dia berintegritas, dan berjiwa seni, karena dia mempunyai daya imajinasi, inovasi, improvisasi. Karena untuk mengimplementasikan desain ke konstruksi harus mempunyai nilai improvisasi. Tidak mungkin 100% desain itu bisa dilaksanakan di lapangan tanpa jiwa seni. Seorang engineer tidak akan berani memutuskan di lapangan untuk bisa mengimplementasikan desain tersebut. Saya menyadari bahwa semua upaya pengembangan infrastruktur publik berbasis seni yang dilakukan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk dari kalangan seniman. Ini kita tidak hanya arsitek, tapi juga seniman. Saya mengajak tentunya para insan seni untuk dapat ikut berkontribusi dan bermitra, untuk terus berkreasi dan berkarya mengambil bagian dalam penciptaan ruang dan pengembangan infrastruktur publik yang berbasis seni. Jadi disebutkan oleh Pak Ketua Dewan Penyantun, kami sedang melaksanakan beberapa pembangunan di Bali. Pusat kesenian dengan arsitek dan para seniman Bali. Bahkan Bapak Presiden minta untuk pengembangan pusat seni di Surakarta, dan memanggil juga seniman dan arsitek Bali yang telah membuktikan dapat mendesain kawasan pusat kesenian di Bali. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan dalam ikut mengayuh Bagio Dies Natalis Isi Denpasar ke-18 ini. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan Isi Denpasar dan para seniman Indonesia umumnya untuk bisa mewarnai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dirgahayu Isi Denpasar yang ke-18 tetap maju, sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Peluncuran website Isi Denpasar Trilingual.
Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Dan bahasa Bali. Penyerahan penghargaan Bali Buana Nata Kerti Nugraha. Penghargaan Bali Buana Nata Kerti Nugraha diberikan kepada seniman, budayawan, akademisi, dan tokoh yang berdedikasi pada pemajuan seni budaya. Para penerima selain mendapatkan piagam penghargaan rektor, juga mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sebesar Rp3.750.000, sponsor dari Bank Pembangunan Daerah BPD Bali, ditambah souvenir berupa uang pecahan Rp75.000 edisi spesial 75 tahun Republik Indonesia, dan kain endek Bali, sponsor dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bali. Peraih penghargaan atas nama Profesor Dr. Imade Bandem MA, kategori akademisi budayawan, lahir di Singapadu, Gianyar, pada tanggal 22 Juni 1945, merupakan pakar etnomusikologi. Berbagai penghargaan telah diraih, diantaranya penghargaan Dharma Kusuma dari Provinsi Bali, Culture Diplomasi dari Menteri Luar Negeri Jepang, serta menerima bintang jasa The Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon dari Kaisar Jepang. Peraih penghargaan atas nama Profesor Dr. Iwayan Dibye MA, kategori akademisi seniman. Lahir di Singapadu Gianyar, merupakan guru besar Institut Seni Indonesia Denpasar. Beliau meraih penghargaan di antaranya penghargaan Seni Wijakusuma dari Bupati Gianyar, tanda kehormatan Parama Satya Budaya untuk Maestro Tari dari Bupati Gianyar, serta penghargaan internasional untuk bidang seni Padmasri dari pemerintah India.
Peraih penghargaan atas nama Profesor Dr. Iwayan Rai S.M.A. Kategori Akademisi Seniman. Lahir di Gianyar 26 Mei 1955, merupakan guru besar Institut Seni Indonesia Denpasar. Berbagai penghargaan telah diraih, diantaranya penghargaan pemerhati seni tari dan tabuh klasik Bali, penghargaan Aji Sewaka Nugraha, serta penghargaan Dharma Santi Nasional. Peraih penghargaan atas nama Profesor Dr. IGD Arya Sugiyarta M.Hum, kategori Akademisi Seniman. Lahir di Pujungan 1 Desember 1966, merupakan guru besar Institut Seni Indonesia Denpasar. Sebagai praktisi seni, beliau telah melanglang buana di Asia, Eropa, dan Amerika, berkaitan dengan misi kesenian maupun sebagai pembicara. Semasa beliau menjabat sebagai wakil rektor dan rektor ISI Denpasar, berbagai penghargaan diperoleh, baik secara nasional maupun internasional. Penghargaan Bali Buana Nata Kerti Nugraha juga hadir melalui media daring. Peraih penghargaan atas nama Dr. Zhang Kutu, kategori budayawan. Beliau adalah kritikus seni, budayawan, pengamat seni yang berasal dari Prancis yang telah lama bermukim di Indonesia. Beliau telah menulis lebih dari 15 judul buku dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan kurator, dosen di ISI Denpasar, sebagai pengisi kolom Udarasa di media Kompas, serta kerap diundang sebagai pembicara dalam forum-forum baik nasional maupun internasional. Peraih penghargaan atas nama Pande Wajan Sutejaneke, kategori budayawan, tokoh permusiuman. Beliau merupakan salah seorang pionir seni rupa di Bali. Awal perjalanan karirnya secara intens bergaul dengan Rudolf Bonnet dan Walter Space, merupakan beberapa orang yang berpengaruh dalam memberikan ekosistem seni rupa di Bali. Kecintaannya pada seni rupa memberi motivasi untuk mendirikan Museum Nike pada tahun 1982. Beliau juga seorang kolektor keris yang terbuat sejak abad terdiri dari 18 bilah keris pusaka, 63 bilah keris penuh, dan selebihnya karya empu masa kini. Peraih penghargaan atas nama Niluh Menak, kategori seniman. Lahir di Desa Jagaraga tahun 1939, merupakan seniman tari yang masih aktif hingga kini. Berbagai penghargaan diraih, diantaranya penghargaan Kepala Desa Tejakula sebagai seniman tari, penghargaan Seni Wijaya Kusuma dari Bupati Beleleng, serta penghargaan Dharma Kusuma Seniman Tua sebagai pelestari tari Bali dari Gubernur Bali. Peraih penghargaan atas nama Imade Sije, kategori seniman. Lahir di Gianyar 31 Desember 1940, merupakan maestro seni yang mendedikasikan hidupnya pada seni tradisi serta mengembangkan berbagai kreasi seni.
Beberapa karya yang paling dikenal mulai dari wayang kulit arje, wayang suling, dan wayang topeng. Beliau juga meraih penghargaan, di antaranya penghargaan Wijaya Kusuma dari Bupati Gianyar, penghargaan Dharma Kusuma Madya dari Gubernur Bali, serta penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia. Ketemu Pak Rektor. Ya. Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, MBA. Kepada Bapak Menteri, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Rektor ISI Denpasar, Bapak Iwayan Adiana, Ibu Bapak anggota Senat ISI Denpasar, serta segenap sivitas akademika ISI Denpasar yang berbahagia. Keragaman budaya telah menjadi identitas sekaligus kekuatan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Sebagai bangsa, kita semua telah terlatih untuk hidup dalam harmoni di tengah perbedaan dan keragaman. Dan sebagai negara, seni dan budaya telah menjadi salah satu aset diplomasi Indonesia. Diplomasi budaya sejatinya bukan suatu hal yang baru. Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara baru tidak hanya dibentuk dan dibangun dengan diplomasi politik, tetapi juga diplomasi lunak melalui seni budaya. Semenjak kemerdekaan, Bung Karno mengupayakan diplomasi budaya dengan mempertunjukkan karya-karya seniman dan budayawan Indonesia di panggung dunia. Strategi itu berhasil memperkenalkan dan menguatkan identitas Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berbudaya di mata internasional. Dengan semangat Merdeka Belajar, kami di Kemendikbudristek mengarus utamakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal Indonesia. Ini harus berjalan beriringan, ya. Karena pelestarian saja tidak akan cukup untuk mendorong perkembangan. Harus ada juga kemajuan. Kita membutuhkan tradisi sebagai landasan kemajuan tersebut, tapi inovasi juga penting. Khususnya di era digitalisasi ini, para seniman dan budayawan, juga pendidik di bidang seni budaya dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita harus menemukan cara-cara kreatif dalam penyajian karya dan pengajaran seni budaya dengan memanfaatkan teknologi digital, seraya tetap menjadikan nilai-nilai lokal sebagai esensi dan fondasi. Keberhasilan kita melestarikan dan memajukan budaya Indonesia dengan teknologi akan menjadi bekal diplomasi budaya kita di masa depan. Sivitas Akademika ISI Denpasar yang saya banggakan, selama 18 tahun, ISI Denpasar telah memberikan sumbangsi yang luar biasa besarnya dalam pengembangan seni budaya Indonesia. Visi ISI Denpasar untuk menjadi pusat keunggulan seni budaya berbasis kearifan lokal, berwawasan universal, sangat sejalan dengan tujuan pelestarian kebudayaan Indonesia yang sedang kami upayakan. Oleh karena itu kami menyambut baik penyelenggaraan Festival Internasional Bali Padma Buana 2021 sebagai rangkaian kegiatan dari Dies Natalis ISI Denpasar yang 18 tahun. Kami juga berharap festival ini akan membantu mewujudkan cita-cita kita bersama, yakni kembali menjadikan Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Melestarikan dan memajukan budaya adalah cara kita menjaga dan menguatkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan ini, saya membuka secara resmi Festival Internasional Bali Padma Buana 2021. Mari berkarya dan berbudaya dengan bahagia bersama Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pagelaran virtual Bali Buana Bakti Global Collaboration Movement dengan tajuk Ngunduh Prana Buana.
Pada mulanya adalah cahaya. Lalu waktu meruang dalam hening ini. Hari-hari pun digenapi angin pagi. Lengang siang dan malam gulita silih berganti. Perulangan abadi. Begitulah bumi menjelma, tercipta skala niskala bersama segala yang hayati, tumbuh rekah mewangi, luruh punah, purna tiada.
Sekejap tercipta, seketika sirna, perulangan abadi, kematian. Maka pesisir, hamparan gurun seakan tanpa kehidupan. Namun, pada celah bongkahan batu, benih hidup berdiam dalam tentram, menunggu tumbuh rekah mewangi di semai hari penuh puja bakti. Apa warna sepi, bunga kuncup dalam senyap. Apa wangi sepi, darah dan getah luluh ke tanah. Dalam hening doa ini, tumbuhlah seluruh benih. Bumi tak berdusta pada akar liar, dibiarkannya jadi sulur menjalar seperti tangan para penari. Ranting-ranting pun rimbun tengada, seolah wajah para pemuja yang pasrah. Begitulah silih berganti, di mana segalanya bermula, semuanya seketika tercipta.
yang senyap mengucap sayu, yang kuncup rekah indah ditatap. Pohon-pohon sembah bakti pada bumi, belantara menggemakan mantra bagi luhur damai jagat raya. Dalam waktu, dalam limpahan cahaya sara yang melekalkan makna.
Penutupan sidang terbuka Senat Institut Seni Indonesia Denpasar dalam rangka Dies Natalis ke-18 dan pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana oleh Ketua Senat ISI Denpasar. Jadi sebelum kami tutup, hanya satu kata untuk Bapak Ibu yang berkenan mengikuti Dies Natalis yang demikian sudah berjalan lancar. Dimogi sami sehat, selamat dan rahayu. Sidang Senat Terbuka Institut Seni Indonesia Denpasar dalam rangka Dies Natalis 18 dan pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana Institut Seni Indonesia Denpasar 2021 hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 secara resmi ditutup. Hadirin yang kami muliakan, sampai di sini selesailah seluruh rangkaian upacara Dies Natalis ke-18 ISI Denpasar dan pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana yang dilaksanakan secara daring hari ini, Rabu Kliwon, Wuku Ugu, tanggal 28 Juli 2021. Kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala perhatian Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara sampai akhir. Tak lupa kami mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan upacara ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.
Rahayu sareng sami rahayu. Der. Makan der. Rahayu, sareng sami rahayu. Makan der. Salam sami dirgahayu The recording has stopped. Dirgahayu, dirgahayu. Salam saya sama Om Bapak Ade. Swastiastu, Om Santi, 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 Om. Bu Mena, susah Bu. Campur boleh. Hargaan. Teman-teman. Jangan. Dana, baris. Selamat. Minum-minuman Salam sehat Sami. Rahayu. Salam sehat Bu Rahayu, Sami. Salam sehat ya. Rahayu Pak Desidio, selamat guru maestro niki. Selamat Pak Desidio. Salam Bapak De. Nggih, apa kanten ngeras tepang lagi, ampun. Nggih Bu, Ibu, salam Bu. Selamat Moring Pak. Seluruh jajaran student pasar atas penghargaan. Loh Mena, izin. Selamat Ibu. Sukses Rahayu, terima kasih. Selamat Sami. Selamat Rahayu. Rahayu. Selamat Rahayu.